Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kali ini saya mengundang dua orang cendekiawan Hindu. Yang satunya sudah beberapa kali menjadi tamu Yuda Triguna Channel, tidak lain adalah Bapak Ketut Donder, ya. Yang satunya lagi ini saudara kita dari Banyuwangi, ya, Bapak Dr. Nanang Sutrisno. Keduanya saya akan ajak berbincang mengenai karakter dalam pendidikan Hindu. Mengapa itu menjadi tematik penting di dalam pembicaraan kita kali ini? Kita melihat bahwa sekarang banyak sekali anak-anak kita pintar. IPK-nya kalau lulus tinggi, ya Pak ya, cum laude, hampir. Jadi kata cum laude itu hampir menjadi sudah biasa. Ya, itu menunjukkan bahwa anak-anak kita, generasi kita itu berprestasi secara akademik yang diukur secara kuantitatif. Apakah cukup itu saja? Menurut kitab Sarasamsaya Seloka 219 sampai 313 dinyatakan, kalau kita ingin menyebutkan pendidikan itu berhasil membentuk karakter yang utuh, maka kita harus mampu mendidik anak-anak kita memiliki dua dasar penting. Yang pertama adalah bahwa anak kita harus pintar, tentu apa yang disebut dengan perannya, perannya menguasai kompetensi sesuai dengan swadharmanya. Ya. Tetapi itu saja tidak cukup. Ternyata kemampuan IPK, kemampuan menguasai pengetahuan juga harus dilengkapi dengan kematangan emosional. Apa yang disebut dengan purusa utama, menjadi insan yang bijaksana. Nah, saya dan kita ini sudah berdiskusi, ternyata perlu langkah yang lebih serius dalam mewujudkan apa yang disebut dengan bijaksana itu. Saya akan mencoba memulai diskusi ini. Apakah tradisi Hindu di Nusantara ini, khususnya barangkali di Bali nanti, punya cara pedagogik yang memungkinkan insan-insan Hindu menjadi insan yang tidak saja pintar tetapi juga bijaksana. Nah, Pak, ini yang pertama, nanti diskusi dilanjutkan oleh Mas Nanang. Om Swastiastu, Toji, begitu juga Pak Dr. Nanang, permisa yang saya hormati. Pendidikan itu menjadi ciri kemanusiaan. Pendidikan itu menjadi ciri kemanusiaan dan puncak pemikiran pendidikan itu menjadi puncak peradaban. Jadi tanpa pendidikan itu tidak akan ada peradaban dalam dunia. Dan kemudian banyak pendidikan dan sudah dilakukan sejak dahulu sampai sekarang sesuai dengan karakter dari zaman. Kita juga akui bahwa zaman Kaliyuga itu adalah zaman yang tanda petik bahwa masuk dalam era zaman kegelapan sebentar lagi, yang diartikan bahwa manusia pada era Kaliyuga itu lebih dominan ditarik oleh kekuatan material.
Karena penghargaan terhadap orang-orang yang memiliki harta itu jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang memiliki pengetahuan. Nah itu, sehingga tendensi keinginan yang luhur ingin menjadi arif bijaksana, belajar untuk menjadi orang mulia itu terganjel dengan itu. Nah oleh sebab itu kalau kita mau artinya berbanding-banding itu ya, kelihatannya kok pendidikan yang dahulu kelihatannya sederhana, kok dia lebih mampu menanamkan budi pekerti, kemudian karakter itu, sehingga kalau kita berdiskusi dengan masyarakat itu, masyarakat sering mengatakan, kok beda ya sekarang ini orang-orang berpendidikan sekarang dengan yang dulu gitu kan. Nah, jadi apanya yang kurang itu dalam pendidikan masa sekarang gitu. Nah, kita yang terutama dari pendidik yang guru yang 21 tahun dia ngajar di STM dengan karakter yang begitu. Kemudian jadi sebelum jadi guru dibekali dengan ilmu-ilmu pedagogik itu. Kemudian pendidikan itu yang di bahasa Inggrisnya disebut dengan education, yang kalau kita runut sejarah pendidikan itu ternyata kata education itu berasal dari kata educare. Educare yang artinya mengeluarkan sifat-sifat mulia. Jadi pendidikan itu harus ada proses di mana sifat-sifat kebaikan yang tertutup, yang tidak bisa dicetuskan itu supaya diekspresikan. Jadi intinya education sebenarnya adalah mengeluarkan sifat-sifat baik menjadi berpraktek baik, begitu itu. Tindakan subokarma itu. Sehingga tujuan pendidikan pada umumnya sebenarnya secara dunia, secara global itu mirip sebenarnya dengan tujuan pendidikan Hindu. Kalau tujuan pendidikan Hindu sebenarnya adalah realisasi diri atau menyadari pendidikan itu dari manapun mencari pendidikan, baik pendidikan para widya spiritual jelas itu untuk menjadi orang mulia, kemudian yang para widya yang sains dan teknologi, walaupun ke sana arahnya, tujuan akhirnya harus menjadi orang mulia. Itu harusnya, sehingga yang saya sebut tadi bijaksana itu. Jadi di dalam buku saya kebetulan Pak Nanang, saya membuat buku yang terkait dengan pendidikan. Yang pertama yang buat masih tamat S2 waktu itu, belum jadi dosen, saya membuat buku judulnya Sisyasista. Sisyasista itu artinya adalah murid yang mulia, murid yang mulia. Bukan murid yang durhaka. Murid yang mulia artinya dengan sifat-sifat yang ditanamkan oleh keluarganya di rumah yang sudah dapat pendidikan sejak kecil. Itu kita kalau di Bali terutama diajari bagaimana kita tahu andap asor gitu, jadi tahu mana yang tua, mana yang sama umur. Kalau di Jawa kita kenal angga umbuh gitu ya, angga umbuh kan kita sama dengan andap asor itu. Tahu itu artinya bahwa sejak kecil masyarakat sudah menanamkan diri orang supaya sejak kecil dia tahu dirinya, siapa dirinya. Tidak boleh orang itu dari rumahnya dididik menjadi orang yang terlalu over PD, tidak tahu diri, gitu kan, dan terlalu percaya diri. Nah oleh sebab itu pendidikan itu baik secara umum dalam filosofi, dalam teologi pendidikan, dalam wacana, sebenarnya sama-sama tujuannya untuk membentuk masyarakat yang mulia, membentuk orang mulia. Nah, oleh sebab itu untuk kita menyerahkan anak didik yang sisyasista yang mulia itu mestinya harus diajar oleh guru yang mulia bijaksana seperti itu aja katakan tadi. Gurunya bijaksana, gurunya mulia. Di mana ada pendidikan di dalam proses pendidikan, murid-murid mulia dididik oleh guru yang bijaksana, baru akan ada yang disebut dengan self-realization. Nah, jadi kenapa demikian? Karena
guru itu nama lainnya acarya. Jadi judul buku yang saya kedua itu yang satu tadi Sisya Sita, yang satu Acarya Sista. Acarya Sista itu guru yang bijaksana. Ketika ada pengajaran di mana siswa itu mulia, guru bijaksana, akan terjadi transformasi guru yang bijaksana. Itu apa persyaratannya? Dia harus gunatita, artinya tidak terbelenggu oleh materi. Jadi seorang guru itu tidak boleh hadir dengan sikap yang ditujukan kepada siswa dan mahasiswa itu yang materialistik. Itu mempengaruhi proses transformasi. Jadi dia harus gunatita, tidak terikat terbelenggu oleh materi dan rupa warjita. Kata-kata pesan-pesannya itu masuk ke dalam hati. Pada saat itulah ada proses transformasi. Itu yang disebutkan di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 9 surga 2, Raja Widya Raja Guyam Pawitram Idam Utama. Itu yang menjadi guru memproses transformasi pengetahuan yang benar. Ternyata bukan sisya saja yang harus mulia, tetapi juga gurunya harus bijaksana. Gitu. Ada dua hal sehingga pendidikan itu menghasilkan kualitas yang mulia. Sepakat. Jadi memang kalau kita lihat ya pada era kekinian ya, sekarang kan kalau kita lihat beberapa hasil penelitian ya di Harvard University itu juga mengatakan bahwa kunci sukses bagi seseorang sekarang itu hanya 20% yang ditentukan oleh hard skill-nya, ya, oleh kecerdasan intelektual, dan 80% itu justru oleh soft skill-nya, ya, termasuk karakter. Ya. Ada satu buku yang sedang ditulis oleh Licona mengatakan bahwa karakter itu adalah sifat yang baik. Ya. Jadi karakter itu diartikan sederhana saja, itu tentang sesuatu yang baik, ya, bagaimana membangun sikap yang baik. Dan untuk itu ada 3 aspek yang harus dibangun kalau menurutnya, yaitu moral knowledge. Jadi bagaimana siswa itu memiliki pengetahuan tentang moral. Ya. Tahu dulu ya, ini yang baik, ini yang tidak baik. Atau dalam bahasa kita bisa memisahkan, memilah antara subha karma dan asubha karma. Dewa Sabda. Wibik kejenaran, mampu membedakan mana yang baik dan yang itu. Pengetahuannya dulu dibentuk, baru moral feeling. Moral feeling ya, punya perasaan moral. Bisa merasakan simpati, empati, ya. Baru yang ketiga moral action, ya, mampu melakukan. Nah, ini yang mungkin saya kan tergolong generasi antara, ya. Saya masih sempat menikmati pendidikan masa lalu, tapi saya juga sempat menikmati pola pendidikan masa kini, ya. Jadi memang ada hal yang sangat berbeda, ya. Dulu bagaimana, misalkan saya diajarkan dulu sebelum memulai pelajaran apa yang dilihat. Kerapian kuku, ya. Pemeriksaan itu bagian ya rambut, cara berpakaian, masuk atau tidak. Iya, itu kan bagian dari pembentukan karakter yang disesuaikan dengan nilai budaya masyarakat sana. Ya itu, yang mungkin itu yang sekarang nggak gini, apalagi ketika guru ingin mendidik lebih keras dalam penanaman disiplin dan sebagainya, sekarang ditakutkan dengan karena banyaknya yang dilaporkan, juga tidak boleh ada kekerasan. Nah, Diki menurut yang menarik, mungkin ada yang lebih punya pengalaman sebagai pendidik, ya, itu apa sih yang bisa menjembatani antara dulu dan sekarang ini sehingga pembentukan karakter dan hard skill ini sama-sama jalan, mungkin gitu. Oke. Nah, Pak Dut, itu tadi sebuah ilustrasi bagaimana seorang generasi dua masa juga mengiyakan pendapat Pak Dut bahwa pendidikan itu yang harusnya juga ditekankan, semakin ditekankan oleh kita semua di kalangan umat Hindu adalah membangun karakter. Jadi orang cenderung, misalnya ada nyanyian, dengan awak di sedepan anake ngadane keginane buku nyampa anak saya tunggu ilang luhu buki kata ya den rire riu anu pembelajaran itu dianggap usah.
Malah sebagian dari mereka mengatakan, wah kita harus menyatakan diri bisa seperti tetangga sebelah. Gitu. Ya gimana pendapat Anda menurut ini? Dulu ada nasihat, mulo kita itu dianggap jelek. Adakah values atau nilai-nilai yang sesungguhnya ingin dipesan melalui istilah pendek itu, mulo kita dong aden awak bisa. Kira-kira Pak? Terima kasih. Seperti di awal uraian Tiang itu, dia katakan bahwa kok tampaknya metode penanaman pendidikan dulu itu sederhana, tapi efeknya terhadap pembentukan karakter itu masuk ke hati. Masuk ke hati. Jadi bukan hanya di kepala aja dia apa? Jadi seperti Mas Trisno tadi katakan itu bahwa apa yang diuraikan beliau itu masuk dalam teori taksonomi dulu. Jadi ada yang masuk di pikiran secara kognitif, perasaan atau afektif, dan moral action itu sudah masuk psikomotorik itu. Jadi memang ada tuntutan yang seimbang dulu itu antara pikiran, ucapan dengan ini. Jadi sehingga orang berpendidikan itu dulu itu memang beda orang terdidik itu kan jelas itu contoh orang terdidik, dan orang-orang terdidik itu sangat dihormati dulu. Jadi guru yang hanya tamat PGA, SPG itu kedudukan di masyarakat tinggi sekali gitu. Karena dia konsisten antara apa yang dipikirkan, dikatakan dan diperbuat. Nah kemudian seperti jadi begini, dengan kemajuan informasi, kemudian kemajuan keberanian orang berdebat itu menjadi bumerang terhadap nilai-nilai luhur yang dulu itu. Sehingga contoh itu orang tidak mengetahui asal usul tentang mula keto itu. Jadi mula keto itu adalah bagian dari epistemologi ilmu sebenarnya. Ini sudah epistemologi ilmu. Jadi ketika menjawab pertanyaan seorang yang tidak pantas diberikan jawaban, dia harus pakai mula keto. Ya, jadi kalau diberikan itu, dia kan kebingungan. Kebingungan dia. Bisa jadi itu alasan, salah satu alasan. Itu alasan, dan memang itu. Nanti berkaitan dengan di pembicaraan yang akan datang itu tentang bagaimana sebenarnya cara untuk mengungkap sesuatu secara pelan-pelan. Jadi proses pendidikan itu mestinya evolusi. Jadi kalau menurut Dharma Sastra, menurut Slokantara, sebenarnya ada relevansi antara bertambahnya, berevolusinya tubuh secara fisik dan kemampuan intelektual. Nah oleh sebab itu pendidikan itu harus berjenjang, mana yang patut diketahui pada tahap ini, mana pada tahap ini, sehingga seorang guru yang guru seperti definisi Gunatita Rupawarjita itu kan dia termasuk clairvoyant, dia penerawan, peramal, dia belum dididik, siswanya udah tahu ini tingkat pengetahuan spiritualnya orang ini baru sampai sini. Sudah dengan itu feeling itu didapatkan dengan secara natural. Seorang guru yang selalu mementingkan swadharma dan mengutamakan swadharma tidak perlu belajar kesaktian. Dia kesaktian didatangkan oleh kesadaran kosmik. Dia datang begitu, feeling jalan. Ini anak ini berbohong, anak ini dari tutur katanya. Saya pernah dapat pelajaran dari tukaran kritis. Ada seorang bijaksana di sana, orang Buddha. Ini cerita masa lalu ketika masih mengambil S2 di Jogja. Jadi saya berguru itu 3,5 tahun. Cuma dapat satu kalimat 3 tahun sampai beliau meninggal. Saya cuma itu dapat. Muno muni jenaraning batin. Muno muni jenaraning, artinya tadi suara kata-kata itu dengan ekspresi itu sebenarnya gambaran dari batin. Itu 3,5 tahun saya pelajari itu. Hanya kata-kata itu. Karena setiap datang itu yang dibahas. Jadi
oleh sebab itu ya, walaupun saya tidak 100% orang jujur, orang baik, tapi kata-kata itu menjadi darah daging bagi saya. Jadi sehingga untuk mengetahui mahasiswa mana yang nyontek, mana itu tadi dengan gampang kita tahu tadi. Dia tahu bahwa ini orang ini nyontek dan ekspresi wajahnya udah tahu. Ini mahasiswa jangan ditanya, dia takut ini sementara dia berdebat jantungnya berdoa, jangan saya ditanya karena saya tidak tahu. Itu federasi itu merambat tadi. Jadi guru itu kalau zaman dulu rata-rata guru yang begitu artinya dia total bahwa dia memerankan peran ketuhanan di dunia. Jadi guru itu kan wakil Tuhan. Ya. Itu makanya kita juga sebut ketara guru itu, ketara guru cara itu. Itu salah satu catur guru Pak. Berarti ajaran catur guru Pak, kita harus hormat kepada guru yang mendidik kita. Jadi kembali kepada tadi itu Muloketo itu. Jadi sekarang ada orang yang merasa pintar, loh, itu tidak cocok itu Muloketo itu, hilangkan Muloketo itu. Ya, banyak yang gitu. Dia tidak tahu sebenarnya itu pengetahuan tingkat tinggi sebenarnya. Nah, jadi ada nilai-nilai luhur yang tersembunyi dalam kata. Cuma sayangnya orang dulu itu tidak memberitahu bahwa itu sebenarnya kata kunci password. Keyword. Misalnya begini, dobobok. Dobobok itu kan sama, lebih pendek dari dong ada nawa bisa. Dobobok. Jadi ajaran seperti apa yang dikatakan Mas Anil tadi, ajaran moral itu kok kelihatannya lebih dominan menjadi tata cara awal dalam proses pendidikan. Jadi dijadikan dulu orang itu patut menerima pengetahuan itu baru diberikan. Dan guru-guru zaman dulu juga ada yang disebut dengan background study. Jadi kalau kita mengajar itu dicek dulu yang minggu lalu itu. Yang gitu. Brainstorming lagi. Kalau seandainya ada lupa atau dia terpaksa guru itu mengulang. Kan kita rasakan itu ya. Tapi kalau sekarang langsung karena sudah dipatok minggu ini harus habis materi ini. Hasilnya harus selesai soalnya. Kemudian itu jadi begini tadi. Pendidikan yang sekarang kalau orang dan harus orang jujur mengakui lebih bersifat kuantitatif seperti yang dikatakan itu, dan kualitatifnya yang kurang. Jadi kualitatifnya apa yang dimaksud kualitatif? Jadi orang itu mestinya dididik dengan pengetahuan yang kompetensinya ada standar kompetensinya, tetapi digunakan untuk berkompetisi, bertanding, bertarung. Karena nanti melamar itu dicari 5 atau ribuan itu, mestinya ada nilai kualitatif yang dibarengkan di sana. Jika dalam berkompetisi, bertanding itu kalah, dia tidak menang, mestinya dia harus legowo. Nah, sekarang kompetensi dipersiapkan itu untuk siap menang, tapi dia harus siap kalah. Saya kira perbincangan ini menarik, tapi saya mendapatkan satu hal penting, bahwa agar kita bisa menjadi manusia yang mulia, gitu ya. Saya menggunakan kata mulia, maka kita sebagai siswa, kalau diri kita menjadi siswa, kita juga siswa yang mulia. Kalau posisi kita menjadi guru, menjadilah guru yang bijaksana, sehingga dua kekuatan ini melalui sebuah proses yang baik akan menghasilkan manusia yang baik. Proses utama ini, saya kira ini Bapak Ibu sekalian, ini perbincangan ringan di sore hari. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari hal ini dan kita semuanya tetap bersemangat untuk meningkatkan mutu diri. Terima kasih. Om
Sakti, Sakti, Sakti. Oh.